Kepala cabang salah satu dealer sepeda motor nekat menggelapkan 3 unit sepeda motor milik perusahaan. Tersangka nekat melakukan perbuatannya karena dikejar target denda sebanyak 800 juta rupiah oleh perusahaan tempat ia bekerja. Tersangka berinisial APEF berusia 33 tahun, warga Bantur, Kabupaten Malang, ditangkap petugas kepolisian Satreskrim Polres Malang Kota karena terlibat kasus pencurian dan penggelapan sepeda motor. Dalam melakukan aksinya, tersangka yang menjabat sebagai kepala cabang dealer PT NSS ini awalnya mengambil 2 unit sepeda motor pada tanggal 2 November, kemudian dijual ke perusahaan lain. Pada tanggal 7 November, tersangka APEF kembali mengambil 2 unit sepeda motor dan digadaikan ke seseorang yang saat ini masih dalam DPO polisi. Dan pada tanggal 8 November, tersangka kembali mengambil 9 unit sepeda motor di tempat ia bekerja, kemudian dijual ke perusahaan lain. Perbuatan tersangka diketahui saat dilakukan pengecekan di gudang dan temuan adanya sepeda motor yang hilang, sehingga kemudian dilaporkan ke polisi. Sehingga dari hasil penyidikan dan rekaman CCTV terbukti tersangka yang melakukan pencurian. Polisi kemudian menangkap tersangka beserta barang bukti berupa 13 unit sepeda motor yang berhasil ia curi. Sementara itu tersangka mengaku nekat melakukan perbuatannya karena ia dikejar target denda penjualan sebanyak 800 juta rupiah. Akibat perbuatan yang dilakukan, tersangka akan dijerat pasal 363 dan 374 KUHP dengan ancaman kurungan penjara di atas 5 tahun. Ini berawal dari tersangka atas nama AP, ya, usia 33 tahun, ini karyawan daripada PT NSS, ya, karyawan daripada PT NSS. Jadi dia melakukan 3 kali aktivitas, ya. Di tanggal 2 dia melakukan pengambilan 2 kendaraan dari PT NSS, lalu dijual kepada PT Putra Permata Yaspis. Ini tanggal 2, ada 2 unit. Lalu di tanggal 7 dia menggadaikan 2 lagi kendaraan kepada ini DPO, ya, tersangka atas nama Muklis, ini DPO. Lalu pada tanggal 8 hari Minggu kurang lebih pukul 20, ini alamatnya di mana nih, di dealer NSS, ya, di Jalan Soekarno-Hatta, ya. Yang bersangkutan memecahkan tempat kunci itu, ya, tempat kunci kendaraan ini, lalu mengambil 9 kendaraan motor berbagai macam merek, berbagai macam jenis, ya, lalu dibawa keluar, dan ini juga dikirim kepada PT Putra Yaspis, ya. Jadi total ada 13 kendaraan. Yang bersangkutan kita kenakan pasal 363 dan atau pasal 374 KUHP. Ini ancamannya untuk 363 7 tahun maksimal dan untuk 374 5 tahun. Simon Alfredo melaporkan. Status level kewaspadaan penularan COVID-19 di Kota Batu kembali naik menjadi zona merah setelah beberapa pekan berada di zona oranye. Perubahan status dari zona oranye ke merah ini disebabkan karena kasus pasien aktif terus bertambah dan muncul klaster keluarga. Setelah dinyatakan statusnya berubah dari oranye kembali ke merah lagi yang berdasarkan Pusat Data Informasi COVID-19 Kota Batu, pemerintah Kota Batu dan Forum Pimpinan Daerah bersama Satgas COVID menggelar rapat koordinasi membahas antisipasi percepatan penanganan penyebaran COVID-19. Dari hasil rapat koordinasi menyimpulkan peningkatan kasus COVID-19 di Kota Batu yang baru-baru ini adanya muncul klaster keluarga di Dusun Gangsiran, Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, yang menyebabkan meningkat kasus positif di Kota Batu dan menjadi Kota Batu kembali ke zona merah. Pemerintah Kota Batu mengantisipasi agar penyebaran tidak terus meluas dengan melakukan penyemprotan desinfektan 1 minggu 2 kali. Tidak hanya itu, bahkan disinyalir di wilayah munculnya klaster keluarga yakni di Dusun Gangsiran, Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, juga dilakukan pembatasan sosial berskala lokal
dengan cara membatasi dan pengawasan aktivitas keluarga oleh Satgas COVID-19. Selain itu, pemerintah Kota Batu juga akan melakukan pengetatan pengawasan dengan mengaktifkan kembali satuan tugas tingkat desa agar penyebaran COVID-19 di tingkat desa bisa terputus. Penyebab terjadinya klaster keluarga di Kota Batu dikarenakan sesuai data sebaran COVID-19 di Desa Telekung meningkat dengan jumlah kasus positif 36 orang. Di antaranya 26 orang sembuh, meninggal 6 orang, dan 4 orang masih dalam perawatan. Sementara itu, data sebaran COVID-19 di Kota Batu mencapai 766 orang positif COVID-19, di antaranya 609 orang dinyatakan sembuh, 8 orang dinyatakan aktif, dan 73 orang dinyatakan meninggal dunia karena positif COVID-19. Ini adalah terkait Kota Batu yang kenaikannya cukup signifikan. Dan perlu diingat satu, kenaikan itu bukan dari sektor pariwisata, tetapi dari klaster keluarga. Jadi baik di Telekung maupun nanti di Songgokerto, ini karena ada yang sakit, tidak dirawat di rumah sakit, banyak yang nyambangi, besuk yang sakit, baik tetangga, kerabat, karena tidak tahu apakah terkonfirmasi apa tidak, yang akhirnya ketika sudah parah dimasukkan rumah sakit dan meninggal, ketika swabnya keluar ternyata konfirm. Nah, kemudian setelah meninggal ada berturut-turut meninggal, 3 di Telekung, yang itu kemudian ternyata adalah karena besuknya, karena menengok orang sakit tadi. Untuk mengingatkan bahwa 1, COVID ini masih ada, 2, protokol kesehatan, 3, ketika ada yang sakit, sekarang untuk harus lapor dulu ke puskesmas supaya dirapid dulu. Nah, jelas baru kemudian apakah boleh dibesuk apa tidak. Kalau enggak, nanti akan kejadian hal-hal seperti ini. Ada kemungkinan PSBB lagi, Bu? Oh enggak, kalau PSBB enggak. Karena kan jauh itu ke Telekung, ya cuma Telekung aja, PSBL. Jadi hanya di lingkungan situ. PSBB ketika kita tidak tahu semuanya kan, 1 akan selain sangat melibatkan banyak orang dengan dana yang besar, 2, ekonomi akan mati. Padahal belum tentu di situ ada hal-hal yang mengkhawatirkan, hanya di sekitar wilayah Telekung saja. Jadi tidak perlu PSBB, hanya PSBL. Jadi penyebab zona klaster apa? Ya. Klaster keluarga. Klaster keluarga yang akhirnya ke kerabat semua. Dan setelah di tracing itu banyak keluarga, saudara, masih berhubungan keluarga yang besuk orang sakit tadi. Yanto Yancong melaporkan. Setelah Wali Kota Malang dan Sekretaris Daerah Kota Malang dinyatakan positif COVID-19, puluhan ASN dari bagian kehumasan dan jurnalis yang bertugas di Kota Malang menjalani tes swab. Puluhan pegawai bagian humas Pemkot Malang dan jurnalis yang bertugas di Kota Malang Kamis siang menjalani swab test di Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Malang. Swab test terhadap pegawai humas dan jurnalis ini dilakukan setelah 3 hari lalu Wali Kota Malang dan Sekda Kota Malang mengumumkan positif terpapar COVID-19. Dalam swab test tersebut, puluhan pegawai bagian humas dan jurnalis yang sebelumnya sudah mengisi formulir langsung dilakukan tes oleh tim dokter dari Labkesda Dinas Kesehatan Kota Malang. Kabak Humas Pemkot Malang Nur Widianto mengatakan bahwa swab test terhadap pegawai bagian humas dan jurnalis ini untuk memberikan keamanan bagi pegawai bagian kehumasan dan jurnalis yang bertugas di Pemkot. Rapid ini juga sebagai antisipasi setelah Wali Kota Malang dan Sekda Kota Malang mengumumkan terpapar COVID-19. Aktivitas atau kegiatan swab hari ini dengan menyasar humas dan rekan-rekan media lebih pada karena memang memperhatikan perkembangan situasi yang ada sebagaimana yang kami informasikan awal ya. Yang pertama di lingkungan Balai Kota, ASN kami kan terindikasi mengarah ke sana 2 kali rapid itu reaktif. Lalu yang terakhir kemarin Pak Wali juga sudah menyampaikan secara terbuka melalui IG beliau bahwa beliau terkonfirm positif.
lalu pada hari berikutnya juga Bapak Sekda, lalu keluarganya Pak Wali. Maka kami mencermati dan memperhatikan sekaligus menggarisbawahi bahwa teman-teman ini kan intensitas pertemuan, intensitas kerja, baik itu dengan narasumber pada khususnya di lingkungan pemerintah Kota Malang, khususnya dengan Bapak Wali Kota maupun pejabat Kota Malang, mobilitas di balai kota juga sangat tinggi. Maka kami memandang betapa pentingnya memberikan rasa nyaman dan aman kepada teman-teman media pun kami di Humas yang memang lingkungan kerjanya sama dengan teman-teman. Maka itulah untuk memberikan rasa aman dan nyaman, kepastian dalam menjalankan aktivitas kita. Sedangkan David Umar, salah satu jurnalis yang mengikuti swab, mengaku dirinya sangat terbantu dengan adanya swab tersebut, sehingga ia bisa mengetahui apakah dirinya terpapar COVID atau tidak. Ia juga berharap tes semacam ini rutin dilakukan setiap bulan untuk menjaga kesehatan dari penyebaran virus COVID-19. Sementara itu, dari swab tes ini, apabila hasilnya ada yang positif, akan disarankan untuk melakukan isolasi dan perawatan lebih lanjut. Biar nggak terjadi was-was saja, saya ikut kegiatan masal ini untuk memastikan apakah saya kira-kira terpapar COVID-19 atau tidak. Seperti itu. Untuk saat ini sudah berapa kali ini lakukan rapid test ini sudah berapa kali? Kebetulan ini swab test dan rapid test itu saya baru pertama kali dalam 1 bulan terakhir ini. Saya baru menjalani rapid test itu sekali dan swab test ini baru ini tadi. Ini pengalaman pertama. Harapannya ke Pemkot apakah harus ada rutin seperti ini atau gimana, Mas? Ya lebih baik rutin ya. Kalau misalnya memang tidak bisa swab test, mungkin rapid test bisa rutin. Cuma nanti kalau misalnya memang ada gejala yang lebih lanjut bisa dilakukan swab test seperti itu. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Untuk mewujudkan pelaksanaan pilkada yang aman, damai, dan sehat, Polres Malang bekerja sama dengan KPU Bawaslu menyelenggarakan simulasi pemungutan suara di TPS dengan mengikuti protokol kesehatan bertempat di Kecamatan Tumpang. Kegiatan simulasi ini juga sebagai sarana untuk melihat kesiapan petugas KPPS dalam Pilkada Kabupaten Malang 2020. Simulasi pemungutan suara ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19, sehingga pemberlakuan protokol kesehatan diterapkan pada Pilkada 2020. Kegiatan simulasi ini dihadiri Camat Tumpang, Dr. Anda Sumarlin, Kapolsek Tumpang AKP Iwan Catur Prambudi SH beserta jajaran, panitia pengawas kecamatan, dan diikuti KPPS, Linmas, dan unsur terkait. Sebagaimana proses pemungutan suara pada pilkada maupun pemilu pada umumnya, hanya berbeda pada penerapan protokol kesehatan, di mana sebelum pemungutan suara, area disterilkan dengan penyemprotan desinfektan. Petugas KPPS dan keamanan menggunakan masker, serta pemilih harus mencuci tangan, mengenakan masker dan sarung tangan plastik. Kegiatan simulasi terkait dengan adanya pilkada tahun 2020 di wilayah Kabupaten Malang. Ya. Diikuti siapa aja nih Pak pesertanya? Jadi peserta diikuti seluruh elemen daripada masyarakat, dari panitia, baik BPK, Pasca, dari kesehatan, juga dari kecamatan, semuanya, dari Polri juga mengikuti semuanya. Apa aja Pak yang diberikan ketika simulasi ini Pak? Jadi terkait dengan simulasi adalah gambaran real terkait dengan adanya yang akan dilaksanakan nanti pada hari hanya. Jadi gambaran-gambaran sudah dari baik Litmas, dari Babin Kamtipmas, Babinsa maupun dari panitia mengerti apa tugas dan tanggung jawabnya. Camat Tumpang Dr. Anda Sukarlin mengajak warga masyarakat untuk mensukseskan pilkada dengan menggunakan hak pilih dengan sebaik-baiknya. Pada Pilkada Kabupaten Malang, untuk penyandang difabel atau difabelitas juga difasilitasi untuk bisa menyalurkan hak pilihnya secara langsung sesuai dengan aturan yang berlaku. Diharapkan dengan simulasi ini, Pilkada Kabupaten Malang bisa berjalan dengan aman, lancar, dan sehat. Prinsipnya, simulasi yang kita laksanakan hari ini adalah untuk mewujudkan sinergitas antar stakeholder sehingga tupoksi masing-masing biar nggak rancu. Karena bagaimanapun juga pemilu ini ending kami inginkan adalah menjaga stabilitas, baik stabilitas keamanan, sosial maupun politik. Karena di saat pandemi COVID ini tanpa sinergitas saya yakin
kita juga tidak akan mampu melaksanakan pemilu dengan kredibel. Paling pada masyarakat luas Pak dengan pilkada ini? Harapan kami dengan pilkada ini masyarakat tetap patuh terhadap protokol kesehatan, patuhi apa yang sudah dianjurkan oleh pemerintah, dan saya berharap seluruh elemen masyarakat menggunakan hak pilihnya dan harus datang di TPS sehingga angka golput bisa ditekan. Iwan Hikmawan melaporkan. Terbatasnya ketersediaan cabai dan tomat di pasaran berdampak pada melonjaknya harga dua komoditi tersebut. Naiknya harga disambut gembira petani karena selama pandemi harga sayuran relatif murah sehingga banyak petani merugi. Para petani bisa tersenyum gembira karena harga cabai besar kembali naik sejak 2 hari yang lalu. Naiknya harga cabai besar di tingkat petani ini diduga terbatasnya ketersediaan cabai besar di pasar akibat faktor cuaca dan masih belum banyak petani yang melakukan panen. Harga cabai besar ini naik 2 hari yang lalu dari Rp35.000 menjadi Rp50.000 per kilogramnya dan sudah berada di harga yang bagus. Hanya saja hasil panen belum maksimal karena masih terbatasnya cabai besar yang siap dipanen. Tidak hanya cabai, harga tomat pun mengalami kenaikan kembali setelah kemarin berada di harga 9.000-an, kini naik menjadi Rp10.000 per kilogram di tingkat petani. Menurut salah seorang petani di kawasan Gading Kulon menjelaskan dengan kenaikan harga ini pengeluaran atau modal dipastikan kembali dan berharap harga cabai ini bisa relatif stabil dan tidak turun drastis kembali. Di lokasi lainnya juga terlihat petani sedang melakukan panen tomat dengan harga jual di tingkat petani melonjak tajam. Berbeda dengan beberapa bulan yang lalu yang cukup lama dalam kondisi murah. Harga cabai besar ini berapa sekarang? 50. 50 sudah bagus ya. Ada kenaikan sejak kapan? 2 hari. 2 hari ya. Bu, kira-kira pengaruh apa Bu kok harganya bisa melonjak ini Bu? Kenapa? Pengaruhnya Bu, alasannya Bu, mungkin Cuaca mungkin. cuaca ya sekitar, jadi panen terbatas mungkin di pasaran. Mungkin kan Ya? jarang yang panen. Jangan panen. Terus kalau tomat sekarang berapa? Tomat 10.000. Cuma juga bagus ya. Iya. Kira-kira bisa bertahan berapa lama Bu kalau sudah kayak gini Bu? Biasanya? Kalau yuk gak tahu. Panennya lah wis banyak yang panen ya turun gitu lah Oh gitu Bu ya. Iya. Tapi untuk pengaruh cuaca gimana Bu ke tanaman Bu? Pengaruh cuaca? Rada sulit. Agak sulit Bu ya. Iya. Tapi dengan harga segitu masih lumayan Bu ya. Alhamdulillah. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Dalam rangka memperingati Hari Bakti Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, Kementerian PUPR melakukan penanaman ratusan bibit pohon dan juga pemasangan sejumlah biopori di Kampung Wisata Deberan, Desa Oro-Oro Ombo, Kota Batu. Kegiatan ini sekaligus untuk melakukan Gerakan Nasional Kementerian Penyelamatan Air atau GNKPA. Peringatan Hari Bakti Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR ke-75 tahun di Kota Batu berlangsung semarak. Kota Batu terpilih sebagai lokasi digelarnya kegiatan tersebut karena pihak Kementerian PUPR ingin memberi apresiasi terhadap upaya konservasi lingkungan yang telah dilakukan warga Kota Batu. Utamanya warga desa Oro-Oro Ombo yang telah menunjukkan semangatnya yang begitu besar dalam menjaga lingkungannya dan juga keseriusannya dalam melakukan konservasi mata air di sekitar area Kampung Wisata Deberan. Hingga merubah daerah yang awalnya tempat pembuangan sampah menjadi sebuah desa wisata. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Berantas Muhammad Rizal mengatakan, kegiatan pemasangan biopori dan juga penanaman bibit pohon yang dilakukan dalam kegiatan ini memiliki makna yang sangat penting. Karena keduanya merupakan bagian dari upaya untuk menjaga lingkungan dan juga konservasi mata air. Menurutnya gerakan ini sangat penting dilakukan karena sepanjang tahun pasti mengalami musim hujan dan kemarau. Di mana saat musim hujan seringkali terjadi banjir. Dan saat kemarau biasanya terjadi kekeringan. Dengan upaya konservasi air ini diharapkan nantinya Kota Batu bisa terhindar dari banjir dan kekeringan. Peringatan Hari Bakti PUPR ke-75 sendiri tak hanya digelar di Kota Batu saja, namun hari ini juga dilakukan di Bendungan Sampean Baru di Kabupaten Bondowoso. Selain itu pada 5 Desember mendatang akan digelar di Bendungan Tugu di Kabupaten Trenggalek dan di Bendungan Semantok di Kabupaten Nganjuk. Ya kalau kegiatan ini kan nanti kita tidak berhenti di sini, tidak berhenti hanya menanam, tetapi juga nanti akan memonitor ini bagaimana perkembangannya. Karena jangan sampai ini tidak tumbuh terus atau malah hilang bibitnya gitu. Nah ini tadi udah dengan BPD. Ya, menyampaikan bahwa mereka akan memonitor ini, menjaga ini, memelihara ini
Dan sekarang yang ditanam pohon mahoni, nangka dan sukun ya. Ke depan sebenarnya bisa kita tanam dengan tanaman buah-buahan seperti duren, kelengkeng dan lain-lain ya yang bisa bernilai ekonomi. Saya kira kalau kita jaga ini dengan baik nanti tidak hanya konservasi lingkungan yang kita dapat, tetapi juga ada keuntungan ekonomi. Mengadakan sebuah kearifan lokal. Yanto Yancong melaporkan. 240 mata air yang ada